Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik jawaban pertanyaan kolom komentar tentang asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jawaban beberapa pertanyaan ya yang ada di kolom komentar seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baik teman-teman ya. Jadi ini adalah sharing saya ya dengan teman-teman ya, khususnya saya menanggapi pertanyaan teman-teman ya, yang mudah-mudahan dari sharing ini ya bisa membantu solusi teman-teman di dalam mengatasi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Yang pertama ini pertanyaan dari teman subscriber setia ya yang punya akun Farhan ya, Farhan. Nah ini dalam pertanyaannya ya itu Pak, keliengan goyang ya selalu saya rasakan, bagaimana solusinya. Nah ini sebenarnya ya ini memang sensasi yang mungkin hampir semuanya itu mengalami ya ketika orang itu terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis pasti akan mengalami seperti ini, yaitu yang rasa-rasa keliengan, kemudian badan terasa goyang ya, sempoyongan, kemudian pusing-pusing. Ini umum ya, umum seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memang belum memahami dan kemudian masih sering muncul rasa-rasa itu, memang ini membuat pikiran kita menjadi semakin kacau ya, semakin kacau, akhirnya timbul rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was dan lain sebagainya ya. Dan yang klimaknya itu menimbulkan rasa takut ya, karena yaitu pengalaman saya dulu ya ketika kelayangan itu memang cukup lama ya, cukup lama, dan kelayangan, pusing-pusing, kepala berat, termasuk ketika berjalan itu goyang ya, ini sempoyongan itu memang cukup lama. Dan ini termasuk saya sampai merasakan ketakutan yang berlebih itu pada waktu itu ketika saya sudah mencoba minum obat sakit kepala misalkan ya. Nah itu reaksinya tidak sepertinya tidak ada perubahan gitu. Jadi itu tetap masih sering muncul. Nah setelah itu akhirnya menjadi pikiran negatif ya, berpikir tentang wah jangan-jangan ada tumor otak, jangan-jangan eh, tidak sembuh dan lain sebagainya. Nah akhirnya klimaknya sampai dengan takut itu karena diterpa itu keliengan yang cukup berat dan cukup lama itu, seperti itu. Nah begini teman-teman ya, jadi yang terpenting pertama ini memang kita harus menyadari ya, setelah kita memahami ya, setelah kita memahami bahwa ini adalah memang karakter yang khas ya bagi penderita khususnya psikosomatik ya, psikosomatik dan anxiety disorder ya, jadi kecemasan yang berlebih, itu memang yang utama adalah keliengan. Nah maka dari itu kita harus menyadari sebenarnya segala sesuatu yang kita rasakan ini memang
solusinya itu kompleks juga teman-teman, karena yang namanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini berawal dari sebab yang kompleks gitu loh. Kalau kalau mungkin asam lambung masih biasa, masih pure asam lambung, itu ya sensasinya hanya di seputar perut saja ya, seperti begah, kembung, sembelit dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita sudah makan obat dari dokter itu juga akan segera sembuh gitu. Tetapi ketika sudah sampai kepada anxiety dan psikosomatik, nah ini memang yang dominan kliengan, nah ini yang menjadi agak lama. Nah, maka dari itu sadari saja ya, memang untuk solusinya ya kita harus menjaga beberapa faktor ya, beberapa faktor, tetapi yang lebih dominan itu sebenarnya dari mindset pola pikir kita ya. Jadi pusing itu bisa jadi karena pola pikir kita negatif, kemudian menimbulkan kecemasan ya. Nah, kecemasan itu memacu asam lambung menjadi naik, akhirnya menjadi GERD ya. Nah, setelah terjadi GERD, kemudian sensasi akan muncul kembali. Bahkan tidak hanya kelayangan, mungkin sensasi-sensasi yang lain seperti pegel-pegel ya, dada berdebar, dada panas dan lain sebagainya itu pun akan muncul. Nah, oleh karena itu, maka langkah yang pertama untuk supaya kita terbebas dari kelayangan ya, itu memang kita harus perbaiki dari mindset pola pikir kita. Jadi pola pikir kita yang pertama ya, yang secara umum itu kita seringnya berpikir tentang hal-hal yang negatif. Nah, itu kita harus bisa merubah ya, merubah menjadi positif gitu loh. Nah, ini juga bukan hal yang mudah ya. Kita harus bisa betul-betul berniat ya untuk seperti itu, tapi juga harus melatih diri ya. Contohnya ketika kita masih berpikir negatif itu wajar, karena memang diterpa dengan sensasi rasa-rasa yang cukup lama ya, cukup mengganggu ya, contohnya keliangan tadi. Nah, sehingga kita berpikirnya menjadi negatif, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kena penyakit berat dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, maka dari itu dengan kita menyadari seperti itu ya, kita punya dasar ya. Contohnya ketika kita sudah berobat ke dokter mungkin ya, sudah dinyatakan asam lambung, ya sudah kita sadari tentang kita biangnya ini adalah asam lambung. Udah itu saja, jangan berpikir yang macam-macam. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara mengubah supaya kita menjadi berpikir positif. Nah, itu kalau saya ya ini mudah-mudah saja ya, mudah saja. Jadi hanya menerapkan ya, jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, itu dalam kita mengapresiasi ya, mengapresiasi sensasi ya, jadi menanggapi sensasi itu saya awali dengan syukur ya. Contohnya ketika keliengan datang, ya alhamdulillah saja, alhamdulillah saya bersyukur walaupun masih keliengan, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Nah, setelah seperti itu, artinya secara pikiran ya, mindset pikiran ini sudah berusaha untuk berpikir positif ya, karena kita masih punya kelebihan yang lain kok selain keliengan itu. Nah, itu yang harus disyukuri. Nah, kemudian setelah itu ya tentunya kita harus berusaha yang lain. Mungkin kita melihat dari segi yang hubungannya dengan kenapa sih bisa keliengan secara medisnya ya, mungkin kita juga punya obat dari dokter, ya udah kita konsumsi saja. Nah, kemudian kita juga punya apa ya, contohnya mengatur pola makan, ya kita terapkan saja ya, kita terapkan saja. Karena apa? Karena keliengan itu bisa jadi juga kadang dari faktor makanan ya, contohnya terjadi dehidrasi, kurang cairan ya. Nah, yaitu karena kita mungkin minumnya masih kurang atau masih apa ya, ya kurang lah intinya ya. Nah, maka dari itu ya kita penuhi saja ya, minum misalkan minimal dalam sehari 8 gelas kita penuhi itu. Atau mungkin nutrisi kita juga kurang, makannya terlalu sedikit ya.
itu juga bisa menimbulkan pusing-pusing. Jangankan orang yang terkena psikosomatik ya, orang yang normal saja ketika kurang makan, kurang minum itu pun keliengan kok, sama seperti itu ya. Cuma bedanya ketika orang itu belum terkena anxiety psikosomatik itu pikirannya tetap positif, jadi tidak menjadi nambah cemas, nambah takut seperti itu teman-teman. Jadi pokoknya lakukan saja ya, berpikir positif, banyak bersyukur, bersabar ya, mungkin juga banyak berdoa ya, banyak beribadah, kemudian kita atur pola makan, kita ikuti misalkan petunjuk pengobatan dari dokter kalau yang masih dalam pengobatan. Nah itu insya Allah nanti akan membaik teman-teman. Jadi supaya tidak menambah cemas, pokoknya tidak usah cemas ya, itu tidak apa-apa. Jadi anggap saja ini adalah proses ya, proses untuk mencapai penyembuhan ya. Bahkan sensasi yang akhir itu juga termasuk keliengan ya, selain badan merasa lemes ya, mudah capek, itu seperti itu. Oke ya, itu buat Mas Farhan dan mungkin teman-teman lain juga ya yang masih memiliki sensasi senada seperti itu ya. Memang untuk yang kali ini saya jawab ini dari beberapa pertanyaan, saya ambil poin-poinnya ya, karena pada dasarnya juga teman-teman banyak yang sama, sehingga walaupun tidak saya sebut ya akunnya, nah ini kalau yang sudah terwakili ya buat teman-teman kita semua. Oke. Baik, kemudian yang kedua ya, yang kedua ini pertanyaan dari yang punya akun Murni Kaniago ya. Halo Mbak Murni Kaniago. Nah ini komentar ya. Kalau udah emosi, badan dan pikiran tidak enak, tegang dan was-was. Gimana Pak? Nah ini juga sebenarnya reaksi yang wajar saja. Memang orang yang terkena asam lambung gejala anxiety psikosomatis ya, terutama setelah mengalami anxiety dan psikosomatisnya ya, itu jadi tubuh kita ini sangat sensitif ya. Jangankan kita melakukan emosional ya, emosional. Kita hanya mendengar saja, mendengar suara keras saja. Dulu ketika saya mendengar suara keras itu jadinya kagetan ya, jadinya kagetan. Nah, kemudian rasanya berdebar-debar di sini ya. Kalau ada orang bilang kok suaranya keras sih, itu aja sudah seperti itu ya. Termasuk suara-suara yang lain yang keras-keras itu pun seperti itu, mengagetkan. Jadi jiwa kita menjadi lebih sensitif. Nah, termasuk saya dulu sebelum terkena asam lambung gejala anxiety psikosomatis itu tidak pernah menangis seingat saya ya. Tetapi setelah terkena asam lambung gejala anxiety psikosomatis ketika itu sedang memuncak ya, sedang terpuruk maksudnya. Nah itu saya menjadi mudah menangis ya itu. Nah itu karena memang jiwa kita menjadi sensitif ya. Nah termasuk kita juga menjadi sering mudah tersinggung ya, mudah emosi ya. Nah, padahal setelah emosi kadang kan ketika kita emosi ya kita juga berusaha berkata kadang lebih keras, kemudian temponya juga lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, itu setelah itu ya, itu biasa seperti itu, dada berdebar-debar, rasa badan menjadi nggak enak, nafas sesek ya. Kemudian pikiran menjadi tambah kacau, was-was, bingung, dan lain sebagainya. Nah ujung-ujungnya yaitu sensasi menjadi tambah banyak ya, atau yang tadinya sudah mungkin sedikit membaik menjadi kumat gara-gara setelah kita emosi begitu. Nah ini juga menurut saya ya proses yang wajar bagi penderita asam lambung gejala anxiety psikosomatis itu memang seperti itu. Setelah kita mengalami psikosomatik ya, jadi pikiran kita ini terutama pada saat tegang, nah ini akan direspon oleh tubuh ya, oleh tubuh menjadi ya seperti itu, otot-otot menjadi tegang dan lain sebagainya tuh. Nah maka solusinya ya jaga jangan emosi itu selalu naik gitu. Nah bagaimana caranya menjaga? Ya mudah-mudah saja lah. Yang pertama kita harus berlatih bersabar ya.
Walaupun memang ini intinya adalah prakteknya ya. Kita ngomong itu gampang, kadang ya kita harus bersabar. Tapi ketika kita bertemu terhadap hal-hal yang kadang mengundang kita menjadi tersinggung, menjadi emosi, nah kita tidak bisa menahan kesabaran. Itu pun wajar ya. Tetapi ketika kita memang sudah tahu, oh ini saya memang harus sabar, mungkin saya harus mengalah, mungkin saya harus memaafkan. Nah itu praktekkan saja teman-teman ya, praktekkan saja itu supaya untuk mengerem emosi kita tidak naik ya. Karena daripada nanti emosi kita naik, setelah itu kita menjadi kumat ya atau menjadi kambuh ya, udah kita mengalah, kita banyak memaafkan, kita banyak bersabar, dan juga yang lebih penting lagi adalah banyak bersyukur. Jadi syukuri saja apa adanya ya. Kalau saya seperti itu ya, selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya gitu. Ketika kita bisa mempraktekkan itu, nah insya Allah ya emosi tidak akan naik. Nah akhirnya kita menjadi akan normal baik-baik saja. Karena apa? Karena memang penderitaan ini teman-teman ini adalah ya semacam ujian lah, ujian dari Allah ya. Jadi intinya kita memang harus memperbaiki diri ya. Jadi memperbaiki diri kita yang tadinya suka emosian menjadi penyabar ya. Mungkin yang tadinya idealismenya tinggi, kita menjadi jangan terlalu tinggi dan lain sebagainya. Jadi intinya kita memang harus merubah ya, merubah banyak hal di situ teman-teman. Nah, itu nikmati saja, dan nanti ternyata setelah kita sembuh itu baru kita bisa mengambil hikmahnya. Oh ya, ternyata selama kita sakit ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik. Dan setelah itu kita akan merasakan lebih bahagia ya, menjadi hidup ini rasanya lebih nikmat dan lain sebagainya. Begitu teman-teman ya. Jadi kendalikan saja emosionalnya. Oke ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya ya, yang ketiga ini dari yang punya akun Alex 17 ya, Alex 17 halo ya. Nah, ini hidung selalu mampet dan berlendir. Bagaimana Pak? Nah ini juga hidung selalu mampet berlendir. Ini juga saya alami ya. Bahkan saya sudah sebenarnya merasa sembuh, tapi yang namanya hidung mampet, berlendir seperti flu ya, itu hampir seperti harian dulu, itu seperti itu ya. Nah itu juga ternyata memang harus kita cermati juga ya. Nah itu kalau saya ya, itu terutama pada saat saya itu agak dingin ya. Jadi agak dingin contohnya begini, saya habis di ruang AC terlalu lama, atau mungkin saya naik mobil ber AC terus dalam waktu yang agak lama, yaitu biasanya seperti itu ya, terjadi hidung mampet, berlendir, bersin-bersin, itu seperti itu. Nah, atau mungkin saya tidur tetapi tidak pakai baju ya, baju kan akhirnya kedinginan, itu pun sama. Atau kita tidur pakai AC atau pakai kipas angin ya, nah itu nanti bangunnya juga akan seperti itu, menjadi bersin-bersin. Atau mungkin kita makan ya, tapi minum misalkan es, ya itu juga sama seperti itu, menjadi bersin-bersin. Itu kalau saya, jadi kalau saya intinya anti dingin ya, anti dingin untuk menyembuhkan itu. Nah maka dari itu saya selalu ya minum air hangat ya. Bahkan sampai sekarang saya juga masih suka minumnya air hangat ya. Untuk es saya hindari ya. Kalau toh dingin itu bukan dingin es ya, tapi dingin yang biasa lah gitu, seperti itu. Nah nah ketika sedang kambuh seperti itu, bersin-bersin, ya udah kita bikin minum hangat ya, entah itu mungkin air putih hangat, entah itu mungkin apa, teh hangat, atau mungkin kopi ya. Saya kan suka kopi hitam ya. Yaitu saya sambil minum kopi kan enak itu, diminum panas-panas. Nah itu nanti
hidung akan menjadi ini apa tidak mampet lagi, itu seperti itu ya. Ya mungkin ini rahasianya juga berbeda-beda ya. Coba aja teman-teman. Kalau saya intinya yang hangat-hangat, termasuk bisa saya kasih minyak angin ya, misalkan di sini di ujung hidung seperti itu, termasuk di leher semuanya saya hangatkan. Termasuk mandi ya, mandi itu juga baiknya pakai air hangat ketika sedang mengalami seperti itu, hidung mampet dan sebagainya itu. Nah, bahkan kalau tidur itu saya itu malah sukanya miring ketika sedang hidungnya itu mampet. Karena kalau miring itu nanti kan yang mampet hanya sebelah ya, sebelah itu tetap masih longgar sehingga nafasnya agak lega seperti itu. Itu ya teman-teman, jadi intinya ketika hidung mampet hangatkan saja ya, hangatkan saja, bisa dengan minyak angin, bisa dengan minuman, bisa dengan makanan seperti itu, termasuk kita berusaha bergerak teman-teman ya. Kalau misalkan itu di siang hari ya, saya sengaja ya sambil bekerja ya, bekerja yang bersifat fisik lah, mungkin sambil menyapu, mungkin ke kebun dan lain sebagainya, sehingga nanti ini akan bersin-bersinnya lebih lepas sekalian. Nah, setelah itu nanti akan plong kembali itu teman-teman. Jadi intinya hangatkan ya, hangatkan badan, hangatkan makanan, hangatkan suhu kalau bisa itu seperti itu ya. Itu. Oke, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya dari Hadwan 02 ya. Hadwan 02 ini eh, komentar begini, sudah EKG normal, tapi dada sakit, sesak, kembung, sesak dan lain sebagainya. Bagaimana Pak? Nah ini juga saya alami ya. Waktu itu ketika saya dalam kondisi yang terpuruk, dada sering sakit ya. Kemudian saya sampai takut jangan-jangan jantungnya, jangan-jangan paru-parunya ya. Kemudian di ulu hati mengganjal. Nah, saya berpikiran jangan-jangan livernya ya atau hatinya. Nah, itu akhirnya cek juga ya, cek ke dokter waktu itu sampai di ronsen ya, di ronsen itu ternyata hasilnya baik-baik saja. Jadi hasilnya normal ya, hasilnya normal. Nah, kemudian setelah itu karena kondisi sudah normal, langsung perasaan saya seperti sembuh ya. Tapi cuma sebentar ya, setelah pulang sampai di rumah merasakan lagi seperti itu. Begitu di rumah sakit kemudian katanya baik-baik saja, normal, seperti rasanya sembuh ya. Sampai dengan di perjalanan pulang, wah ini badan saya sudah sembuh, ini rasanya enteng, woknya lebih enak ya. Tapi setelah satu hari di rumah, wah ini merasakan lagi seperti itu. Nah itu teman-teman ya, ketika seperti itu, ini memang karakter ya, karakter dari asam lambung ketensiatif psikosomatis ya seperti itu ya. Makanya kadang orang lain seperti nggak percaya kepada kita kalau kita memiliki banyak rasa ya, yang mungkin dadanya sakit, bahkan kadang sakit berpindah-pindah ya. Bahkan saya mengalami seperti ditusuk juga ya. Nah itu yang dada nyeri ya, yang kalau dada panas itu biasa ya. Dada panas, napas pendek ya, mengganjal, berdebar-debar itu biasa ya. Tapi yang sakit-sakit yang aneh ya, bahkan saya mengalami sakit di sini ya, ini seperti di setrum listrik ya sampai ke tangannya itu, sampai saya takut sekali, wah ini jangan-jangan stroke itu seperti itu ya. Nah itu ternyata semuanya itu hanya efek dari anxiety psikosomatik. Jadi yang namanya pikiran tegang ya, ini otot-otot juga akan tegang ya. Kemudian paru-paru, jantung dan sebagainya itu juga akan terpengaruh dari pikiran yang tegang, yang tidak rileks teman-teman. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang masih merasakan seperti itu ya, apalagi masih ada rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir ya, rasa takut. Nah, ini sumbernya dari pikiran kita sendiri. Maka dari itu kita mau sehat ya, mau sakit, itu sebenarnya 70% ini dari pola pikir ya. Maka dari itu di sini kita harus bisa mengatur pola pikir dan manajemen emosi kita. Insya Allah ketika
pikiran kita selalu plong ya. Selalu plong itu artinya ya ketika kita punya beban pikiran itu harus dirilis ya. Dirilis itu ada jalan keluarnya ya. Termasuk sebagai terapinya untuk menghilangkan rasa-rasa pikiran yang negatif, kita memang harus bisa membuat pikiran kita senang ya. Pikiran kita senang itu dengan dengan berbagai jalan ya, tetapi indikatornya kita bisa tersenyum dan bisa tertawa. Itu mungkin bisa bersosialisasi dengan teman lama, bisa bersilaturahmi, bisa jalan-jalan kemana saja ya. Itu yang penting kita itu merasakan senang, bisa tersenyum, bisa tertawa. Insya Allah semuanya itu akan cepat berlalu. Oke teman-teman ya, itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.